Nama saya Xiao Sunian, putri tunggal keluarga Su. Saya juga seorang pengacara perceraian. Malam ini adalah pesta penyambutan Fu Mingran. Saya Xiaoting saudara tiri Xiao Sunian. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini buat keluarga Fu. Ibu tiri Lu Guiqing Xiao Sunian Membantu kita melewati krisis ini. Tapi kenapa aku tak ingat? Halo. Fu Mingran pewaris keluarga Fu. Fu Mingran. Xiao Sunian, istri dari Fu Mingran. Ngapain dia di sini? Kita sudah menikah 5 tahun. Pertemuan pertama kita di ranjang. Apa yang terjadi setelahnya? Jangan-jangan minuman itu Angela, kembali ke firma hukum segera. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa ini? Mendesak. Sudahlah, aku harus cepat pergi sebelum orang ini bangun dan keadaannya jadi tanggung. Orang ini, dia anggap aku apa semalam? Kayak babi ngacak-ngacak kebun kol. Mana ada orang mengacak-acak seperti itu? Dia merencanakan jalannya ke tempat tidurku. Apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu sebelum pergi? Tuan Fu, kurasa Anda salah paham. Tuan Fu, jadi kau tahu identitasku selama ini. Baiklah. Ambil ini sebagai kompensasi. Tapi ingat, jika apa yang terjadi tadi malam terbongkar, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Dia tidak mengenali saya. Betul. Bahkan saat kita mendaftarkan pernikahan kita, dia tidak pernah menatapku langsung. Bagaimana mungkin dia ingat seperti apa rupa istrinya? Tuan Fu, Anda tak perlu mengancam saya. Lagi pula apa yang terjadi semalam, bukanlah momen yang paling kubanggakan juga. Selamat tinggal. Oh tunggu. Selamat tinggal selamanya. Wanita ini, apa motifnya? Dia bahkan tidak menginginkan uangnya. Bos, kurasa aku baru saja melihat seorang wanita meninggalkan tempatmu. Asisten khusus Xiao Yunfei Fu Mingran. Apa kau tidak tahu cara mengetuk? Maaf bos. Bagaimana dengan hal yang aku minta kau lakukan? Aku sudah bertanya. Pengacara perceraian terbaik di kota saat ini adalah seorang wanita bernama Angela. Jika dia mengambil kasus ini, aku yakin Nona Xiao tidak akan mendapatkan apa-apa. Angela. Jadi ini grup Fu. Sungguh mengesankan. Cuma penasaran, bagaimana ekspresi Fu Mingran saat dia tahu kalau wanita yang tidur dengannya 2 hari lalu adalah pengacara perceraiannya. Pengacaranya, ekspresi macam apa yang akan dia tunjukkan? Kenapa malah kamu? Benar-benar kau. Zhenxian, kau tahu ini? Hek. Aku seorang liang wanita terhormat. Bagaimana aku bisa tahu ini? Perebut suami orang. Perusak rumah tangga? Jangan sebutkan itu. Dia punya wajah rubah betina. Dia benar-benar punya potensi jati simpanan. Hai, kukatakan padamu, ini grup Fu. Kau datang ke sini. Jangan bilang, kau punya om-om kaya di sini juga. Ulangi sekali lagi. Aku bukan selingkuhan. Jadi tolong bicara dengan hormat. Hormat. Kau pantas mendapatkannya. Kau. Sudahlah, pekerjaan lebih penting. Aku ada urusan. Permisi. Tunggu. Lihat baik-baik, oke? Ini grup Fu. Ini bukan tempat untuk perebut suami orang sepertimu. Untuk datang dan pergi sesukamu. Nona Liang, Anda di sini.
Kau datang tepat waktu. Usir perebut suami orang ini. Keluar dari sini. Orang yang merusak pernikahan orang lain. Silakan pergi. Anda tidak diterima di grup full. Ku bilang, aku bukan selingkuhan. Mana ada maling yang pernah mengaku sebagai maling. Lagi pula, karena Nona Li yang ingin Anda pergi. Anda harus segera pergi. Jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil keamanan. Kalian di grup Fu benar-benar semena-mena. Jika suatu hari, aku menjadi bos grup Fu, aku akan memecat kalian semua, setiap orang dari kalian. Keamanan. Nona Li yang bilang, usir dia. Lepaskan aku. Jika Fu Mingran tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Kamu kenal Tuan Fu kita? Bos? Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Ya. Nona Liang, dia ternyata kenal Tuan Fu. Ini? Emangnya kenapa kalau dia kenal? Apa Tuan Fu beneran bakal nyalahin tunangannya gara-gara seorang simpanan? Nyalahin tunangannya? Tunangan? Jadi Fu Mingran sangat ingin bercerai. Karena dia. Lagi pula, Tuan Fu adalah pewaris Satunggal Fu Corporation. Bujangan paling top di negeri ini. Mana mungkin dia kenal perempuan kayak kamu? Cuma jin-jin kita. Seorang putri seperti dia yang pantas untuknya. Betul. Usir dia dari sini. Lepaskan aku. Gelang pemberian kakak. Tuan Fu datang. Kak Mingran. Kak Mingran, bukankah kau seharusnya libur hari ini? Kenapa kau tiba-tiba di perusahaan? Aku ada janji hari ini. Dia benar-benar berani datang ke perusahaan untuk menemukanku. Sungguh keterlaluan. Kak Mingran, wanita ini tertangkap basah kemarin. Dan hari ini dia tanpa malu mengaku mengenalmu. Dia bahkan bilang, kau yang memintanya datang. Dia memaksa masuk. Ini perusahaan, bukan pasar. Ada keributan apa ini? Fu Mingran, apa kau benar-benar bisa bilang kalau kau sama sekali tidak mengenalku? Saudara Mingran, apa kau benar-benar? Aku tidak mengenalnya. Dan aku ada klien penting yang datang hari ini. Bersihkan sampah di lantai ini sebelum kau pergi. Fu Mingran, mempermalukanku adalah alasanmu memanggilku ke sini hari ini, kan? Baiklah, Fu Mingran, jangan sesali ini. Dia sesumbar kenal Tuan Fu. Tapi ternyata, dia bahkan gak dilirik, gak tahu malu. Betapa gak tahu malunya. Kalau aku jati kamu, aku udah bunuh diri sekarang. Fu Mingran, aku benci kau. Baiklah, berhenti berdebat dengan perempuan ini. Singkirkan saja dia, usir dia sekarang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kau? Nona Liang, ada instruksi selanjutnya. Mingran sayang baru saja bilang, kita akan kedatangan tamu penting sebentar lagi. Jetty, kau harus membersihkan setiap tempat yang diinjak oleh nyonya ini. Setiap titiknya.
Kau mengerti? Ya, aku akan membersihkannya sendiri. Berhenti. Menyebut seseorang selingkuhan. Lihatlah, dirimu sendiri. Apa katamu? Apa aku salah? Fu Mingran sudah menikah selama 5 tahun dan masih belum bercerai. Dan kau terus memanggilnya Kak Mingran. Permisi Nona Liang. Ini, apa ini termasuk jadi selingkuhan? Kau perempuan aku. Beraninya kau memukulku? Aku boleh menggigit. Dan kau boleh melawan. Inikah yang kalian sebut sosialita, sebut berkelas? Perempuan lancang. Hari ini aku akan merobek bajumu di sini dan saat ini juga. Tangkap. Lepaskan aku. Berhenti. Dan halo teman sekelas Xiu Kunia. Dan kau siapa? Senior. Kau baik-baik saja? Zhen. Dia mirip keluarga dan Haolu. Apa yang dia lakukan di sini? Lihat betapa khawatirnya dia. Jangan bilang dia terlibat dengan perempuan ini juga. Biar ku bawa kau ke rumah sakit. Baiklah. Tunggu. Dan Haolu. Meskipun kau tuan muda kedua keluarga dan terus kenapa? Jangan lupa, siapa yang dia sakiti? Itu saudara Mingran. Kalau begitu suruh Fu Mingran datang ke rumah sakit sendiri. Kau, Pergi. senior. Terima kasih atas apa yang kau lakukan. Tidak masalah. Tapi kau, kenapa kau memprovokasi Fu Mingran? Orang itu bukan orang yang bisa diremehkan. Aku... Bagaimana aku harus menjelaskan ini padamu? Sudahlah. Biar ku bawa kau ke rumah sakit. Baiklah. Angela, seharusnya aku mendengarkanmu. Seharusnya aku tidak memberikan kasus Chan Wangxing kepada Luci. Sekarang Luci tidak hanya mengacaukan proyek, tetapi mereka juga ingin firma hukum kita mengganti kerugian 2 juta. Tuan Chen. Nona Angela. Nona Angela, kau makin cantik sekarang. Hahaha. Ayo. Bagaimana tanganmu terluka? Coba kulihat. Aku baik-baik saja. Tuan Fu, apa yang membawa Anda ke klub Wanjia kami hari ini? Selamat datang, selamat datang. Ngomong-ngomong Tuan Fu, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini yang terkenal. Tak perlu. Baru pagi ini kau datang ke perusahaanku untuk membuat keributan. Sekarang kau di sini sore ini. Kau sungguh berdedikasi. Tuan Fu, Anda terlalu memuji. Lagi pula tidak semua orang bisa sepertimu. Terlahir dengan sendok perak di mulut. Kau. Tuan Fu, Tuan Fu. Nona Angela, kau benar-benar kenal Tuan Fu? Kalian berdua, jangan bilang. Tuan Chen, Anda salah paham. Saya dengan dia tidak mengenalnya dengan baik. Oh, baguslah. Silakan masuk. Nona Angela, silakan istirahat sejenak. Aku mau mandi. Kita bicarakan bisnis nanti. Chen Wangxin ini terkenal mesum. Untungnya aku sudah siap. Tapi kenapa Fu Mingran ada di sini? Mungkinkah dia terlibat dengan Wanjia Real Estate? Apa mereka ada semacam kolaborasi? Sudahlah, dia di sini terserah. Bukan urusanku. Fu Mingran. Apa kau benar-benar bilang
Kau tidak mengenaliku sama sekali. Saudara Mingran, kau sungguh. Entahlah. Tuan Muda Fu datang kok nggak nyapa? Anak buahku, bilang kamu di sini. Kenapa sih? Tuan muda besar keluarga Fu, kok malah jadi melankolis? Masa sih? Kamu galau ya? Ayo cerita dong. Biar Master Cinta ini menganalisanya untukmu. Coba kutanya. Jika kau memberikan keperawananmu, memberi satu tidak. Seorang wanita yang tidak disiplin dan bermoral. Tetapi setelahnya, kau terus memikirkannya. Apakah itu normal? Apa sih yang heboh? Siapa sih ini yang nggak mengenang pengalaman pertamanya? Tapi ngasih pengalaman pertama ke perempuan kayak gitu. Agak tragis sih. Tuan Muda Fu, jangan-jangan yang dimaksud dirimu sendiri? Kalian berdua ngapain di sini? Kamar ini harganya puluhan ribu semalam. Bahkan aku belum menikmatinya. Hari ini adalah hadiah. Untukmu bocah. Ibu, bukankah ini semua berkat Tuan Chen yang suka sama adikku? Tuan Chen. Chen Wangxin. Kalian berdua. Xiao Xunyang, biar ku kasih tahu yang sebenarnya. Kamu ada di sini hari ini. Itu semua rencana ibu dan aku. Kalian berdua. Kamu tahu persis kan gimana keadaan keluarga kita, Karl? Keluarga Fu jelas udah nggak memungkinkan. Jadi ibu dan aku memutuskan untuk melupakan keluarga Fu dan beralih ke Wanjia Real Estate. Tuan Chen mungkin bukan kepala Wanjia Real Estate, tapi dia cukup berpengaruh. Dan dia tergila-gila sama kamu. Lihat dia bahkan nyewa suite presidensial yang harganya puluhan juta semalam. Cuma buat kamu, Karl. Demi keluarga kita, kamu harus tahan sedikit. Kenapa kau buang-buang napas untuknya? Lakukan saja. Kau. Dengan trik murahanmu, kamu pikir bisa nipu aku? Udahlah. Tuan Muda Fu, aku punya cewek baru nih hari ini. Semuanya top. Gimana kalau aku ajak kamu lihat-lihat? Ayo. Pergi saja kalau mau. Aku tidak tertarik dengan itu. Tuan Muda Fu, obat patah hati terbaik adalah cinta baru. Dengerin aku. Ayo kita lihat. Kalau nggak ada yang menarik, aku bakal balik lagi ke atas dan minum sama kamu. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Angela, oh Angela. Aku tak pernah menyangka kau akan jatuh ke tanganku. Ini berkat ibumu yang serakah. Dan juga rekan kerjamu yang hebat. Hahaha. Tidak, kumohon. Tidak. Tidak. Terlambat untuk bilang tidak. Terlambat. Suamiku. Suamiku, tolong aku. Biar ku bilang. Sekalipun Tuhan sendiri datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Sayang. Nikmati dirimu pelan-pelan. Hahaha. Orang-orang di sini, kenapa mereka semua begitu licik? Mereka berdua bukan orangku. Tolong. Tolong. Suara apa itu? Gawat. Berhenti. Tuan Muda Xiao. Dasar binatang. Kau baik-baik saja. Suami kau akhirnya datang menyelamatkanku. Cepat cari mobil ke rumah sakit.
Apakah dia yang baru saja menyelamatkanku? Kau sudah bangun. Apakah kau menyelamatkanku? Sekalipun kau sangat butuh uang, kau tidak boleh mengabaikan kesehatanmu dan menyentuh barang semacam ini. Bukan aku. Laporan labnya ada di sini. Sampai kapan kau akan terus berbohong? Sungguh bukan aku. Alasan aku ada di sana hanyalah untuk membuat Tuan Chen membatalkan tuntutan terhadap firma hukum kami. Tapi aku tidak menyangka dia. Firma hukum. Aku seorang pengacara. Apa kau tidak tahu itu selama ini? Haruskah aku tahu? Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkan kembali diriku. Halo Tuan Fu Mingran. Aku pengacara perceraianmu, Angela. Kau Angela. Jadi, kau datang ke perusahaan kemarin pagi untuk membahas kasus denganku. Bukankah kau menyuruh seseorang memanggilku ke sana? Dan kau bilang sebelumnya bahwa kau cukup terkenal di industri. Yang kau maksud sebenarnya profesi hukum. Aku tidak punya pengalaman kerja lain. Itu artinya malam pesta penyambutanku sebenarnya adalah pertama kalimu. Tidak mungkin. Jika dia terus menggali seperti ini, dia mungkin akan segera tahu bahwa aku istri yang sangat ingin diceraikannya. Dan kemudian biaya hukumnya mungkin akan hilang percuma. Angela, tolong aku mohon padamu. Firma hukum adalah segalanya bagiku. Jika firma itu hilang, maka aku tidak ingin hidup lagi. Bagaimana mungkin? Aku sudah menikah. Kau sudah punya. Kau sudah punya suami. Lalu kenapa kau? Malam itu, aku benar-benar tidak ingat banyak. Tapi Tuan Fu, jika Anda merasa telah menderita kerugian, saya bisa memberi Anda kompensasi. Mengganti rugi. Apa kau pikir hal semacam ini bisa seenaknya diganti rugi? Selama bertahun-tahun aku juga menabung sedikit demi sedikit. Jika tidak terlalu banyak, aku seharusnya bisa memuaskanmu. Tuas. Apa kau tahu? Itu sebenarnya pertamaku. Lupakan saja. Memberitahumu ini tidak ada gunanya. Aku ada urusan. Kau istirahatlah. Oh, Tidur kepulangan, aku serahkan padamu untuk mengurusnya. baiklah. Senior aku merepotkanmu lagi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kalau kau mau berterima kasih, traktir aku makan. Bagaimana? Baiklah. Coba kutanya. Bagaimana penampilanku hari ini? Bos, di mataku, kauan yang paling tampan setiap hari. Kau pintar bicara. Bukankah itu Angela di sana? Yang di sebelahnya, tampak familiar. Mungkinkah dia pacarnya? Pacar. Bagaimana mungkin? Aku sebenarnya sudah menikah. Dia suami Angela. Hei bos, Angela. Oh, kamu toh? Kamu pikir kamu pantas makan di restoran mewah begini? Oh, tidak. Aku ingat sekarang. Jangan bilang kamu nebeng. Si tua bangka mesum Chan Wangsin itu. Dan dia yang bawa kamu ke sini? Hahaha. Hahaha. Kamu berani mukul aku? Suami. Dia mukul orang. kau terlihat agak menarik. Tapi aku tak menyangka kau begitu kasar. Aku kurang ajar. Kenapa kau tidak bertanya padanya? Apa yang dia lakukan di belakangku? Apa yang dia lakukan padamu? Aku tak peduli. Tapi kau baru saja memukulnya.
Bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Menyelesaikan ini katamu. Baiklah. Lalu katakan padaku. Bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Sederhana. Entah. Berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Atau ikut aku ke kamar nanti. Dan temani aku. Jika aku senang, aku akan membiarkan ini berlalu. Senaknya saja. Siapa kau? Siapa kau? Kau tak pantas tahu. Lalu Chan. Suamiku Seurun Fa. Dari Changteng Capital, ketua Xiao. Bahkan restoran ini, ada sahamnya dia. Kalau kamu tahu diri, kamu bakal berlutut dan minta maaf. Kalau enggak, Aku tak tahu restoran ini. Punya saham dari model Changtang yang omong kosong. Dan siapa kau? Aku serendah diriku ini adalah pemilik restoran ini. Kau bahkan tak mengenalku. Dan berani mengklaim kepemilikan di sini? Satpam. Usir mereka berdua. Jangan pernah biarkan mereka menginjakan kaki di restoranku lagi. Baik, Tuan. tunggu. Luci kita dulu rekan kerja. Lebih baik kau ingat ini, langit mengawasi apa yang orang lakukan. Chen Wangxin sudah di dalam. Apakah menurutmu dia akan menanggung semua kesalahan sendiri? Atau dia akan melindungi dirinya sendiri dan mengkhianatimu juga? Terus kenapa? Jangan lupa, kakak dan ibumu juga terlibat. Aku tahu mereka terlibat. Tapi mereka bagian dari keluarga Su. Kau di sisi lain hanyalah orang biasa. Menurutmu siapa yang akan dia libatkan? Kamu. Semua orang yang telah menyakitiku akan membayar. Jadi, tidak akan lama lagi. Sebelum kalian semua bersatu kembali. Kamu. Angela, mampus kau. Ibu, Chen Wangxin dan si Jalang Luci. Tapi mereka sudah dikurung. Bagaimana jika mereka mengkhianati kita? Apa yang kau takutkan? Unta kurus masih lebih besar dari kuda. Lagi pula kita bagian dari keluarga Shou. Mereka tidak akan berani, bahkan jika mereka punya nyali 10 kali lipat. Benar. Ibu, lebih baik aman daripada menyesal. Jika kedua idiot itu benar-benar mengkhianati kita, Maka kita hanya perlu memastikan mereka tidak pernah bicara lagi. Masalah selesai. Ayah. Siapa yang baru saja kau bicarakan? Pembungkaman? Oh, salah dengar. Bukankah ulang tahunmu yang ke-50? Sebentar lagi. Aku cuma berpikir untuk menyuruh Xiao Ting menelpon Nian Nian. The film was Dan translated memintanya pulang. and narrated by M Tapi, Media. Xiao Ting bilang dia agak berselisih dengan Nian Nian. Jadi dia bilang, dia tak sampai hati memintanya. Aku paham. Hahaha. Hahaha. Baguslah kau berpikir seperti itu. Itu membuat pikiranku tenang. Lagi pula Nian Nian adalah putri kandungku. Hahaha. Bos, kau membeli begitu banyak hadiah untuk Nona Lian. Dia akan sangat senang saat dia tahu. Hei bos, tunggu aku. Tuan, apa ini yang Anda cari? Anda punya selera yang bagus, Tuan. Ini barang kebanggaan toko kami, terbuat dari batu giok sutra emas, paling murni dari wilayah Faken. Dari wilayah Faken, dibuat oleh seorang maestro terkenal internasional. Bos, bukankah kau sudah membelikan Nona Lian sebuah gelang? Kenapa kau? Siapa bilang aku membelikannya untuknya? Nona, kalau kamu terus bikin keributan, kami akan panggil polisi. Kalianlah yang menipuku. Kasihanilah. Gelang ini pecah. Kami cukup baik untuk menawarkan perbaikan. Dan kamu malah mengeluh soal harganya. Ya. Kalau bokek kenapa nggak turun ke bawah aja dan beli sebotol lem 502 dari pedagang kaki 5?
Ada apa? Terjadi di sini? Tuan Fu. Tuan Fu, apa yang kau lakukan di sini? Or, aku hanya belanja di dekat sini. Kan, Oh benar. benar ada apa dengannya? Gak ada apa-apa kok. Wanita muda ini mau perbaiki gelang ini. Tapi dia pikir harganya kemahalan. Tuan Fu, sebenarnya aku... Kurasa gelangnya putus di perusahaan saya yang merusaknya kan? Sebagai bosnya, mengganti rugimu adalah hal yang benar untuk dilakukan, kan? Ah ya, Bayar pakai kartu. Tunggu. Tunggu. Tuan Fu, kartu Anda. Nona, 2 minggu lagi bisa diambil dengan kwitansi ini. Datang lagi saja nanti. Terima kasih. Kalau begitu kami permisi dulu. Tuan Fu ganteng banget. Bertanggung jawab banget, aku suka dia. Tuan Fu, terima kasih barusan. Sama-sama. Tuan Fu, apakah matamu tidak nyaman? Omong-omong. Lihat sudah hampir waktunya makan siang. Aku ingat, ada restoran yang enak di dekat sini. Bagaimana kalau kita makan bersama? Makan? Kita juga bisa membicarakan kasus ini. Baiklah, kalau begitu. bos langkah ini. Aku tak memahaminya. Angela. Itu. Aku mungkin tidak bisa makan malam denganmu. Oh, tidak apa-apa. Sebenarnya aku harus kembali ke firma hukum. Aku masih ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Hai. Zeus Hunian, bagaimana kau bisa memiliki pemikiran seperti itu tentang seorang pria yang akan segera menjadi mantan suamimu? Maksudku memiliki pikiran yang tidak pantas, tidak mungkin sama sekali tidak. Tenang, aku harus tetap tenang. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Apakah itu aneh? Kalau aku di sini, aneh sekali. Orang sepertimu yang hanya pantas jadi wanita simpanan. Bagaimana kau bisa berada di restoran kelas atas khusus anggota seperti ini? Oh, aku mengerti. Jangan bilang itu karena tuan muda kedua Shen yang baru saja kau gandeng yang membawamu ke sini kan? Membosankan? Hai, tunggu. Aku belum selesai bicara. Kenapa kau pergi? Biar ku bilang sekali lagi, aku seorang pengacara, bukan simpanan seperti yang kau katakan. Dan, urusan gue mau kemana? Kamu tidak berhak ikut campur. Oh iya? Biar ku kasih tahu sesuatu. Orang yang membawaku ke sini hari ini, bukan tuan muda Shen kedua. Melainkan pria di belakangmu. Di belakangku. Kak Ming Ren. Kak Ming Ren, bagaimana kau bisa bersama wanita seperti ini? Angela adalah pengacaraku. Apa, ada masalah? Dia pengacaramu. Kak Ming Ren, kau baik-baik saja. Kenapa kau menjadikan wanita simpanan sebagai pengacaramu? Siapa yang kupilih sebagai pengacaraku? Sepertinya tidak memerlukan persetujuanmu. Aku. Baiklah, The film aku was ada urusan di translated perusahaan, aku and akan pergi sekarang. narrated by Hai, tunggu. M-Media. Angela. Tunggu saja kau. Wanita itu
Bagaimana dia bisa lari begitu cepat? Halo? Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Bos semua pemasok utama telah mengakhiri kerja sama mereka dengan grup Shoei. Rantai modal grup Shoei benar-benar putus. Kita bisa menjatuhkan grup Shoei kapan saja. Namun ku dengar, Ketua Xu Jianjun dari grup Shoei akan berusia 50 tahun besok. Haruskah kita tunda sehari? Tidak, lanjutkan saja seperti biasa. Tapi bagaimanapun dia adalah calon ayah mertuamu. Bukankah itu akan? Jika dia benar-benar menganggapku sebagai menantunya, dia tidak akan terus-menerus mengambil begitu banyak dari keluarga Fu selama 5 tahun terakhir ini. Baiklah, aku akan melakukannya. Benar. Juga, atur pertemuan lagi untukku dengan Angela. Bukankah kita baru saja makan malam bersama? Kenapa lagi? Kenapa banyak omong kosong? Kau beritahu saja dia. Jika dia bebas, datanglah ke perusahaan. Aku perlu membahas detailnya dengan dia. Kau jelas merindukannya. Dan kau bilang, Apa yang kau katakan? tidak, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku akan segera pergi. Buat janji dengan Angela. Hahaha. Nona Angela. Tuan Fu, apa yang kau lakukan di sini? Aku dengar, hari ini ulang tahun ayahmu, jadi aku hanya lewat mal dan membelikannya sesuatu. Aku tidak tahu apakah dia akan menyukainya. Perlakuan dari Fu bisa sebagus ini? Bosnya sendiri mengantarkan hadiah untuk ulang tahun anggota keluarga. Kau salah paham. Aku hanya lewat. Aku tadinya akan membelikannya untuk ayahku, tapi sepertinya dia tidak menyukainya. Benar, dia tidak menyukainya. Ayahmu sudah meninggal selama 7 atau 8 tahun. Masih membeli untuk ayahmu. Fu Mingran, oh Fu Mingran. Kau berani mengatakan itu. Tapi aku dan dia belum bercerai. Ayahku adalah ayah mertuanya. Hari ini ulang tahun ayahku. Dia memberikan hadiah. Sepertinya cukup normal, kan? Oh baiklah, kalau begitu terima kasih Tuan Fu. Agak panas. Bagaimana kalau aku mengantarmu? Junior Show, kau sudah selesai kerja. Kau. Margamu Show. Hah? Oh, ya, nama keluargaku Shu. Nah, seseorang datang menjemputku. Jadi aku tidak akan merepotkanmu Tuan Fu. Aku akan pergi sekarang. Oh iya. Terima kasih atas hadiahnya. Kenapa rasanya dia menghindar dariku? Junior. Mungkinkah The film was translated Itu and bukan suaminya. narrated by M Media. Ini sepertinya pertama kalinya sejak kakak meninggal. Aku kembali ke tempat yang disebut rumah ini. Ayah? Ayah? Betapa anehnya. Bukankah hari ini ulang tahun ayahku? Tidak ada orang di rumah. Halo, Xiao Xunian, cepat ke rumah sakit. Ayahmu sekarat. Apa? Ayahku bagaimana? Halo, halo. Senior. ruang operasi? Bagaimana keadaan ayahku? Jangan khawatirkan ayahmu. Itu hanya kehilangan kesadaran sementara karena tekanan darah tinggi menyebabkan pingsan sementara. Dia hanya perlu istirahat sebentar dan dia akan pulih. Terima kasih senior. Bibilu, bukankah ayahku selalu minum obat tekanan darahnya tepat waktu? Mengapa tekanan darahnya tiba-tiba? Bukankah ini semua karenamu? Kalau saja kau tidak begitu bodoh dan menyinggung keluarga Fu, bagaimana mungkin ayahmu tiba-tiba jatuh sakit? Menyinggung keluarga Fu? Kau bahkan belum tahu? Keluarga Fu telah mengeluarkan larangan pada keluarga Shaw. Mereka tidak hanya membuat semua pemasok memutuskan kerjasama dengan keluarga Shaw, tapi mereka juga menambahkan penghinaan pada luka, menekan harga dan membeli saham Shaw. Keluarga Shaw sekarang mungkin telah berganti kepemilikan.
Fu Mingran bajingan itu. Nian, Lepaskan aku harus pergi mencari si brengsek Fu Mingran itu, dan tanyakan padanya apa-apaan. Keluarga Zhou kita lakukan hingga pantas menerima ini. Aku kasihan padanya. Apa yang memberimu hak untuk menindas kami seperti ini? ini hukum rimba dalam bisnis. Bahkan jika kau menemuinya, itu tak akan membantu. Apa aku cuma disuruh nonton aja? Perusahaan Zhou kita dibikin kayak gini sama dia? Begini saja, aku akan menelepon ayahku dulu, dan melihat apakah dia bisa memberi Zhou Corporation suntikan modal. Yang terpenting adalah melewati krisis ini, bukan? Cih, sombong sekali. Apa kau pikir defisit Zhou Corporation bisa ditutupi hanya dengan 1 atau 2 juta? Sungguh lelucon. Hahaha. Bos, Bagaimana perkembangan rencana akuisisi Zhou Corporation? tadinya berjalan cukup lancar, tapi kami menemui beberapa masalah belakangan. Masalah apa? Kau lihat. Ini adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam The film pariwisata was internasional translated dan proyek and pengembangan. narrated Logikanya, by Media. seharusnya tidak ada persimpangan dengan perusahaan show. Tapi entah kenapa, mereka tiba-tiba menyuntikkan 10 miliar dolar AS ke perusahaan show. Itu dia. Ngomong-ngomong, kamu dan putra kedua keluarga Shan bahkan bersekolah di SD yang sama. Bukan cuma cewek gue yang dimbat. Proyek gue juga diambilnya. Aku nggak salah dengar kah? Putra kedua keluarga Shan berani-beraninya bersaing denganmu untuk memperebutkan seorang wanita? Tunggu dulu, kamu ternyata punya wanita? Mungkinkah Nona Liang? Gunakan semua koneksimu untuk menyelidiki. Aku ingin semua informasi tentang keluarga San. Terutama tentang Dan Halu ini. Juga beritahu semua orang, untuk semua perusahaan yang dimiliki oleh keluarga San. Lakukan penekanan secara komprehensif. Bos, keluarga Shan tidak seperti perusahaan show. Menekan mereka akan membutuhkan modal yang signifikan. Dan ayah akan segera kembali. Kakek akan kembali. Aku baru saja menerima kabar. Ayah akan kembali minggu depan. Ayah, ini Dan Haulu, seniorku di universitas. Perusahaan Zhou kita bisa melewati krisis ini. Semua berkat bantuannya. Terima kasih banyak anak muda. Kau terlalu baik, Paman. Bukan apa-apa. Ayah senior, ngobrol aja terus. Aku keluar dulu buat telepon. Baiklah, silakan. Paman, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Nian, bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja akhir-akhir ini? Kakak Fu, bagaimana kesehatan kakak akhir-akhir ini? Aku sudah di usia ini sekarang. Bagaimana mungkin kesehatanku baik? Aku hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan kau? Pudengar Mingran sudah kembali. Bagaimana hubungan kalian berdua? Walaupun Fu Mingran brengsek. Masalah apa? Dari dulu selalu baik. Dan kakek. Dengan kesehatannya sekarang. Dia sangat baik padaku. Baik-baik. Kalau begitu, Rabu depan. Kamu dan Mingran datang ke bandara untuk menjemput kakek. Baiklah. Kakak mau balik. Daun yang gugur selalu kembali ke akarnya. Selain itu, kakek sangat merindukanmu. Rabu depan. Jangan lupa. Teman lama. Jangan khawatir. Kali ini aku kembali. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, apakah kehidupan Bian-Bian itu baik atau buruk. Jika tidak baik, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan tulang-tulang tua ini, aku tidak akan membiarkan Bian-Bian menderita sedikit pun lagi. Ada apa? Kamu sakit? Senior aku sudah sampai. Maaf Nian, aku sedikit terjebak macet. Kamu duluan saja, kamarku yang dipesan adalah 888. Kok masih macet selarut ini? Aku mengerti senior. Hati-hati di jalan.
Dia sudah naik. Kau bisa mulai penampilanmu. Mingran, mari minum. Bersulang. Suara ini kedengarannya agak familiar. Itu dia. Dan Fu Mingran. Dunia sempit banget. Ketemu mereka mulu di mana-mana. Keluarga Xiao keterlaluan. Untuk menghindari perceraian, mereka akan menggunakan taktik tak tahu malu apapun. Apa mereka menganggap Mingran bodoh? Apa maksudmu? Mingran, kau belum tahu. Haruskah aku tahu sesuatu? Lupakan saja. Lagi pula aku akan segera pergi. Anggap saja ini bantuanku yang terakhir untukmu. Sebenarnya, pengacara yang kau sewa Angel adalah istri yang ingin kau ceraikan. Zhao Xunian. Apa? Siapa yang mengendap-endap di luar sana? Zhao Xunian. Kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk bersaing denganku mendapatkan Fu Mingran kali ini. Nona Lian. Tuan muda kedua Xian, ada apa? Nona Lian. Aku mencarimu untuk membahas kesepakatan. Maaf, aku tidak tertarik. Bagaimana jika aku bisa membantumu sepenuhnya memenangkan Mingranmu? Apa? Kau bilang Jalang Angel itu adalah istri Fu Mingran selama 5 tahun? Kau tahu betapa Fu Mingran membenci keluarga Xiao. Jika Fu Mingran mengetahui Angela adalah Xiao Xunian, mengingat kepribadiannya, menurutmu akankah dia mengizinkan seorang wanita yang telah menipunya untuk tetap di sisinya? Sedangkan untukmu, kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku yakin aku tidak perlu memberitahumu. Kau? Zhao Xunian, kau menyamar dan menipu Mingran dan sekarang kau mengikuti kami? Kau tak tahu malu? Fu Mingran, aku nggak sengaja. Ayo pergi. Zhao Xunian, kalian tak mau cerai juga? Kalau dia agak benci, ya tetap benci. Kalau dia benci banget, ya tetap benci. Ngapain juga patah hati? Nian, apa yang kau lakukan di sini? Kamar pribadi yang kupesan ada di... Maaf senior, aku nggak enak badan hari ini. Maaf, aku nggak bisa makan malam sama kamu. Nian. Bos, Kakek. The film was translated and Di mana narrated Nian? by M Media. Dia berjanji untuk menjemputku. Kenapa dia tidak datang? Katakan padaku. Apa kau mengganggunya lagi? Kakek. Jangan sebutkan itu, wanita munafik itu lagi. Munafik. Lian adalah seseorang yang aku lihat tumbuh sejak dia masih kecil. Beraninya kau menyebutnya munafik? Aku akan menghajarmu sampai mati. hei, Fei itu. Ada banyak sekali orang di bandara. Kita kembali saja dulu. Tenanglah. Puh. Zhao Xunian, wanita munafik ini. Mantra apa yang dia berikan pada kakek? Sampai dia memukulku di depan begitu banyak orang? Memukulku. Bos, Katakan padaku, ada apa? saya baru saja menerima kabar bahwa Pak Tua sedang mengadakan rapat dewan. Sepertinya dia ingin mencopotmu dari semua jabatanmu. Apa? Dan Zhou, Nona Xu juga ada di sini. Zhao Xunian. Logikanya, kita harus mematuhi keputusanmu tanpa syarat. Kita harus patuh tanpa syarat. Tapi, Mingran bagaimanapun adalah pewaris masa depan grup Fu.
Jika kita gegabah mencopotnya dari jabatannya hari ini, begitu berita ini tersebar, harga saham akan. Kakek lihat. Fu Group mencapai posisinya sekarang. Dan kakek jelas berjasa besar. Tapi kami semua juga sudah berusaha keras. Kita tidak bisa membiarkan masalah keluargamu memengaruhi kita semua. Jadi, maksudmu bahwa aku Fu bahwa terlalu tua dan tidak bisa lagi menjalankan grup Fu. Begitu. Baiklah. Karena kalian semua tidak setuju, maka aku akan mengubah pendekatanku. Sekarang aku mentransfer semua sahamku kepada cucu menantuku, Zhou Shunian. Aku menginginkan hak ini. Aku masih punya orang tua. Jangan kakek. Aku nggak bisa terima ini. Anak, kakek memberikan ini padamu. Terimalah saja tanpa khawatir. Mari kita lihat siapa yang berani tidak setuju. Aku tidak setuju. Kakek, aku tidak setuju. Sahamnya milikku. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Apa hakmu untuk tidak setuju? Tapi kakek, dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kau menyerahkan grup Fu padanya, bukankah itu akan? Siapa bilang aku membiarkan Nian datang dioperasikan oleh grup Fu? Jadi maksudmu? Kamu dan Mingran bekerjalah untuk istrimu. Apa? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Kalau begitu keluarlah sendiri dari grup Fu. Saya umumkan mulai sekarang. Cucu menantu saya Zhou Shunian adalah grup Fu. Teorian baru. Mantan CEO Fumina. Jadilah asisten cucu menantu saya. Apa, kakek? Kau? Aku? Nian, jika anak ini pernah mengganggumu lagi, bagaimana kau ingin menghukumnya? Kakek akan mendukungmu. Kakek tolong. Aku beneran cuma mau cerai sekarang. Fu Mingran. Chigo Shou, apa ada instruksi lebih lanjut? Fu Mingran, kamu nggak perlu pakai nada kayak gitu buat ngomong sama aku. Masalah hari ini, aku beneran nggak tahu apa-apa sebelumnya. Tapi tenang aja, soal kakek, nanti aku jelasin. Sama halnya, aku juga bakal ceraikan kamu. Selesai. Kamu, Saya masih ada pekerjaan. Kalau tidak ada lagi, saya permisi dulu. idiot ini sialan. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghentikanku? Pergi. Kak Nian. Nggak apa kamu bisa keluar dulu? Nyonya Wang, kamu nyelonong masuk kantor orang, buru-buru banget, nerobos masuk kantor orang. Itu urusan bisnis atau pribadi? Kantor lo. Zhou Shunian. Punya rasa malu nggak sih? Berani-beraninya kau memukulku. Bukan yang pertama sih, seingatku terakhir kali. Juga gara-gara mulutmu. Kotor, kamu. Zhou Shunian, aku tak mau buang-buang napas untukmu. Katakan saja, apa yang kau inginkan, agar kau meninggalkan anakku, tinggalkan Fu Corporation. Nyonya Wang kayaknya salah paham deh. Aku nggak pernah niat gabung perusahaanku. Apalagi, jadi CEO-nya. Jadi untuk jawaban pertanyaan itu, mending tanya, kakek. Kau, soal kapan aku bakal cerai dari Fu Mingran? Jangan khawatir, begitu dia menyerahkan yang dijanjikan, biaya pengacara 50 juta ke firma, aku akan segera menandatangani surat-suratnya. Apakah kau puas sekarang? Kau, Zhou Shunian, tunggu saja. Ayo pergi.
Kak Nian. Kak Nian. Kenapa? Kamu baik-baik saja. Selamat kau hamil. Aku hamil. Dilihat dari laporan ini, usia kandunganmu setidaknya 3 bulan. Untuk hal lainnya, kita perlu observasi lebih lanjut untuk mencapai kesimpulan. Kau bisa ambil salinan laporan ini. Kami akan menyimpan yang ini untuk arsip kami. Terima kasih, dokter. Tiga bulan. Kalau begitu pasti malam makan malam penyambutan Fulmingran. Kembali. Sekali tembak sekali bunuh. Betapa sialnya aku. Angela, kau benar-benar penyelamat perusahaan kami. Ngomong-ngomong, ku dengar kau belum masuk kerja akhir-akhir ini. Apa kau merasa kurang sehat? Kalau kau kurang sehat, istirahatlah sebanyak yang kau butuhkan. Kembalilah saat kau sudah merasa lebih baik. Aku mengerti, bos. Baiklah, kalau begitu, jaga diri dan istirahatlah yang cukup. Aku tutup teleponnya sekarang. Krisis firma berhasil dihindari. Tapi sekarang, Xiao Xunian. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Omong kosong. Tanda tangani saja. Aku tidak bisa membiarkan anakku lahir tanpa seorang ayah. Bibi, lihat dia. Tuh kan. Sudah ku bilang Xiao Film was Xunian, nggak translated sesederhana and itu. narrated Sekarang by dia M ragu. Media. Aku akan menceraikannya, tapi aku ingin bicara dengan Fulmingran secara langsung. Tak perlu. Anakku tak mau melihatmu. Tanda tangani saja surat-suratnya. Dan keluar dari Fu Corporation. Berani kau coba? Ayah. Kakak Fu. Dian-dian jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu bercerai. Tak seorang pun bisa memaksamu meninggalkan perusahaan Fu. Ayah. Dian-dian, katakan yang sebenarnya pada kakek. Apa kau benar-benar ingin bercerai dari Minhan? Tentang kehamilan ini, aku belum bisa memberitahu kakek. Kalau tidak keluarga Fu mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Kakek, bisakah kau memberiku waktu beberapa hari lagi? Aku akan memikirkannya lagi. Baiklah, apapun keputusanmu, kakek akan mendukungmu. Gadis sialan kembali ke sini sekarang. Ayahmu akan melompat. Apa? Nah, kau harus segera menceraikan wanita dari keluarga Shou itu. Hanya dengan begitu, kita bisa menekan kakekmu untuk mengusirnya dari Fu Corporation. Baik, Bill. Saya mengerti. Wanita ini sedang apa? Apa yang kau lakukan? Bos gawat. Su Jianjun kepala keluarga Zhou bunuh diri. Nyonya, tidak. Nona Zhou telah dibawa ke rumah sakit. Apa? Ruang operasi. Bos, Bagaimana penyelidikannya? sebaiknya kau lihat sendiri. 30 miliar, dan dalam dolar AS, bukankah keluarga Su baru saja menerima investasi 10 miliar dolar dari keluarga San? Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba berutang begitu banyak uang? Kami masih menyelidiki, tapi Tapi apa? sejak berita bunuh diri Su Jianjun dipublikasikan, istrinya Lu Guiqin dan ayah. Dan kami juga menemukan ini di rumahnya. Sudah diverifikasi bahwa ini yang diambil Nona Zhou. Nona Zhou telah mengeksploitasi statusnya sebagai menantu keluarga Fu. Diambil dari keluarga Fu. Semua uang dan sumber daya berjumlah lebih dari 2 miliar. Dan anehnya, sepertinya uang ini tidak digunakan untuk Nona Zhou sendiri. Malahan selama 5 tahun terakhir, kehidupan Nona Zhou sangat sulit.
itu tidak mengubah sifat serakah keluarga Su mereka. Bagaimana keadaan di dalam? Jangan khawatir Tuan Fu, ibu dan anak selamat. Ibu dan anak. Apa Tuan Fu tidak tahu? Istri Anda sudah hamil 3 bulan? Mungkinkah saat itu? Baiklah Tuan Fu, saya ada urusan. Saya permisi dulu. Wanita ini. Kenapa dia tidak memberitahuku? Selidiki, segera selidiki ini untukku. Mengapa keluarga Su tiba-tiba berutang begitu banyak uang, dan kau harus segera menemukan ibu dan anak itu untukku. Ya. Tuan-tuan, pelan-pelan, hati-hati. Kakek, apa yang kau lakukan di sini? Dian-dianku. Apa yang terjadi? Bos? Gawat, di luar. Tuan besar, Katakan padaku, apa yang terjadi? sekelompok besar orang datang keluar. Mereka bilang mereka kreditor keluarga Shaw. Mereka ke sini untuk meminta Nona Shaw membayar. Apa yang dilakukan penjaga keamanan? Bos, ada terlalu banyak orang di luar. Penjaga keamanan tidak bisa menghentikan mereka. Dan orang yang memimpin mereka adalah Siapa itu? itu. Ibu tiri dan saudara tiri Nona Shaw. Apa? Keluarlah bersamaku. Lihat. Tuan muda Fu keluar. Bayar, bayar. Bayar, bayar. Apa yang kau lakukan? Bayar, bayar. Nona Lu, demi kau, demi Ibu Shou Shunian, masalah malam ini bisa kulupakan. Tapi tolong segera bawa orang-orang ini kembali ke tempat asal mereka. Bawa mereka kembali. Tuan muda Fu, Anda salah paham. Semua bos ini, bagaimana mungkin wanita tua sepertiku bisa memanggil mereka sesuka hati? Sungguh. Bagus. Kalau begitu, maka aku hanya bisa melakukan sesuatu dengan caraku. Lin Fei, hubungi Departemen Keamanan Fu. Dalam 5 menit, semuanya berkumpul di sini. Ya. Tuan Fu, saya sarankan Anda tidak melakukan panggilan ini. Kalau tidak, konsekuensinya mungkin tidak dapat Anda tanggung. Kau adalah San Haoji dari keluarga San. Aku tidak pernah menyangka Tuan muda Fu yang terkenal akan benar-benar mengingat orang kecil sepertiku. Itu benar-benar membuatku senang. Apa yang baru saja kau katakan? Apa maksudmu? Ini adalah reporter top TV Jiangchen. Dilarang merekam. Bicaralah. Apa yang kau inginkan? Bukankah itu jelas? Apel, kamu Tuan muda Fu tidak tahu cara membaca? Ini 30 miliar dolar AS. Bahkan keluarga Fu akan sangat kesulitan untuk menghasilkan uang sebanyak ini sekaligus. Sangat kesulitan. Apalagi dengan hubungan Fu Mingrang dan Xiao Sunian yang sekarang sedang bermusuhan. Apa kau pikir dia akan setuju? Tentu saja tidak sebelumnya. Tapi sekarang. Tuan Shan. Fu Mingrang, keluarga Xiu berutang kepada kami 30 miliar dolar AS. Apakah keluargamu yang akan menyelesaikannya? Atau haruskah kita masuk sekarang dan bicara dengan Nyonya Fu secara langsung? Tuan dokter bilang, Nona Xiu perlu istirahat sekarang. Kalau tidak, risiko kegugurannya tinggi. 30 miliar saja. Keluargaku mampu membelinya. Urusan keluarga Xiuku, bukan urusan Tuan Fu. Kenapa kau keluar? Jika aku tidak datang, bukankah mereka akan meremehkan keluarga Xiu kita? Luar biasa. Pantas saja jadi pengacara top Jiangchen. Kata-kata yang sangat kuat. Namun utang harus dibayar. Prinsip ini kau harus mengerti, Kal. Kau harus mengerti. 30 miliar dolar AS. Reputasi keluarga Xiu kita, kapan jadi sebesar ini? Mungkin sebelumnya, keluarga Xiu tidak punya muka sebanyak ini. Tapi sekarang, Nona Xiu memegang 35% saham Fu Group. Bahkan jika digandakan, kurasa
mereka akan bersedia meminjamkannya. Ya, aku sangat menyesal. Ini mungkin mengecewakan, Tuan Muda dan... Apa maksudmu? Ini adalah perjanjian pengalihan saham yang ditandatangani olehku. Tidak hanya aku mengembalikan semua saham kepada kakek Fu, tapi juga aku mengundurkan diri sebagai CEO Grup Fu. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi dan memeriksanya. Ini tidak mungkin. Ini 35% saham Fu Group. Dengan itu, kau memiliki seluruh Fu Group. Bagaimana bisa kau begitu mudah mengembalikannya? Di matamu, mungkin uang adalah hal yang paling penting. Tapi di mataku, ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tentu saja, bagi orang-orang licik dan culas sepertimu, yang suka menusuk orang lain dari belakang, kau tentu saja tidak akan mengerti. Tidak, kau bohong padaku. Adapun perjanjian kedua ini antara aku dan CEO Grup Fu, Tuan Fu Mingran. Ini adalah perjanjian perceraian. Mulai sekarang, aku Xiao Shunian. Tidak ada hubungannya lagi dengan Fu Mingran atau keluarga Fu. Lagi. So Shunian, kau tidak punya keluarga Fu. Bagaimana kau akan membayar kami kembali? Apa kau akan membayar kami dengan nyawamu? Nyawa. Aku berani memberikannya. Apakah kau berani mengambilnya? Kau. So Shunian, aku peringatkan kau jangan ribut. 30 miliar saja, keluargaku mampu membelinya. Benar, Nona Shou. Bahkan jika kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan anak di dalam perutmu. Jadi perhatian Fu Mingran padaku hanyalah karena aku hamil anaknya. Tuan Fu, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi seperti yang baru saja kukatakan, sekarang aku tidak ada hubungannya lagi denganmu keluarga Fu atau Grup Fu lagi. Kau. Jadi, tolong jaga sikapmu. Dasar wanita bodoh. Nona Shou, apapun yang terjadi, uang yang keluarga Shou kalian berutang pada kami adalah fakta. Bahkan jika kau dan keluarga Fu tidak lagi berhubungan, kau tetap harus memberi kami penjelasan. Atau maksudmu, keluarga Shoumu ingin menjadi bahan tertawaan Jiang Cheng? Keluarga Shouku bertindak jujur. Utangnya, keluarga Shouku akui, pembayarannya akan membutuhkan waktu. Tapi berapa lama tepatnya, aku tidak bisa menjaminmu. Apa yang ingin kau lakukan dengan sisanya? Aku tidak berhak ikut campur. Banyak dari kalian seharusnya adalah kreditur pribadi ayahku, kan? Apa maksudmu? Tidak banyak. Hanya sebagai pengacara. Aku hanya mengingatkan kalian bahwa jika seorang debitur berutang, utang pribadi dengan pihak ketiga selama pernikahan, terlepas dari apakah mereka meninggal karena sebab alami atau tidak, pasangan mereka wajib membayar sisa utangnya. Kurasa aku tidak perlu memberitahu Emo apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Bayar. Bayar. The film was Jangan mendekat. translated and Saham Yao narrated by M. ada pada si kecil kesayangan itu. Tak ada gunanya datang padaku. Ya, Yao bangkrut. Sahamnya sekarang tak berharga. Lagi pula, Nona Zhou adalah pengacara terkenal di Jiangcheng. Dia sudah bilang bahwa seorang istri wajib membayar hutang pribadi suaminya. Jadi wajar kami mencarimu. Bayar. Mundur. Jangan mendekat. Xiao Ting, tolong aku. Ibu. Kau istri orang tua itu. Aku hanya anak tirinya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tanyakan padanya soal utangnya. Xiaotin. Kamu. Shou Shunian. Bocah tengik. Sialan kau. Bocah tengik. Ayah, jangan khawatir. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Enam bulan kemudian. Bos, Semuanya ada di sini. ya. Total 78 perusahaan. Dengan total 27 miliar dolar. Di antaranya, Sanjia menyumbang 90%. Laporan rinci utang. Keluarga San itu benar-benar tahu cara berhitung. Oh ya. Apa yang Shou Shun yang lakukan akhir-akhir ini? Sejak terakhir kali, dia membuka firma hukumnya sendiri. Oh iya, dia ada sidang sore ini.
Melihat waktunya, seharusnya sudah hampir selesai. Dengan perut sebesar itu, dia masih berjuang dalam tuntutan hukum. Saudari Niang, kau memenangkan kasus yang begitu sulit. Kau benar-benar pengacara perceraian terbaik Jiang Cheng. Kau pandai merayu. Sanjungan akan membawamu kemana-mana. Saudari Niang, tolong tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambil mobilnya. Berhenti. Bajingan kecil, kau merusak rencanaku. Kubunuh kau. Bawa orang gila ini ke kantor polisi. Fu Mingran. Fu Mingran. Bos? Bos? Dasar wanita bodoh. Aku. Satu-satunya kreditormu. Apa kau ingin aku kehilangan segalanya? Bukankah sudah kubilang, itu bukan urusanmu. Kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak akan peduli padamu. Dan siapa yang peduli padamu? Jadi, kau harus hidup dengan baik. Karena kau berutang ini padaku. Fu Mingran. Fu Mingran. Sekretaris Xiao panggil ambulans. Ambulans. Baiklah, aku akan segera pergi. Fu Mingran. Fu Mingran. Kenapa kau begitu bodoh? Kak Mingran. Kak Mingran. Fu Mingran, kita sudah bercerai. Kenapa kau masih begitu dungu? Nona, ini sup yang baru saja aku buat untukmu. Baiklah, letakkan di sana dulu. Ada lagi. Nona, sup ini paling enak disajikan panas. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Tuan muda. Apa yang kau lakukan? Kak Mingran, bukankah kau di rumah sakit? Kenapa kau tiba-tiba? Keluar. Nian. Hu, Nian. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? aku. Apakah dia? Kakak Fu, aku difitnah. Mana mungkin aku membunuh anak Kak Mingran? Ya ayah. Jian selalu bersikap baik. Sup ini sudah diperiksa oleh dokter. Selain mangkuk ini, tidak ada yang salah dengannya. Aku bertanya padanya. Kenapa kau ikut campur? Tidak. Tidak ada yang menyuruhku melakukannya. Kau menolak bicara begitu? Baiklah seseorang. Tuan-tuan, Suruh seseorang mematahkan tulangnya. Patah satu persatu untukku. Aku ingin lihat. Berapa lama dia bisa tutup mulut? ya, Tidak. Jangan. Dia yang memerintahkanku. Jangan bicara omong kosong. Kakak Fu, aku tidak. Aku tidak melakukannya, Kakak Fu. Bawa dia pergi. Kakak Fu. Jangan dengarkan kebohongan jalang itu. Dia pelakunya. Jika bukan karena keluarga Fu dan Lian kita, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, akan kupukul kau sampai mati hari ini. Baiklah. Kau boleh pergi. Jangan pernah kembali ke rumah keluarga Fu lagi. Kau tidak diterima di sini. Jangan, Kakak Fu. Jangan. Aku sungguh mencintai Mingran. Aku tak bisa hidup tanpanya, Kakek Fu. Bibilan, selamatkan aku. Bibilan, kau. Dokter, bagaimana keadaan cucu The menantu film saya was sekarang? translated Bagaimana keadaannya? and narrated untungnya by kami menemukannya N-Media. tepat waktu. Bayinya telah diselamatkan. Namun apa? Tubuh Nona Shio cukup lemah. Setelah kejadian ini, saat melahirkan, kemungkinan komplikasi tinggi. Jadi, Anda harus siap. Apa? Tidak adakah solusi?
Kakek, Nak. Kakek sangat menyesal. tidak apa-apa kakek. Tuan muda kedua, Nona Liang dia gagal. Aku tak menyangka. Zhou Eshanian orang yang tangguh. Juga, orang tua itu, karena keluarga Fu, belum ada perselisihan internal. Dia cukup tidak puas denganmu. Tuan muda tertua juga telah mendaftar ke Dewan Direksi untuk memakzulkanmu dari posisimu sebagai kepala keluarga. Karena aku sudah mencapai posisi ini. Jika mereka pikir aku akan mundur, mereka mimpi. Benar. Bagaimana kabar ibu dan anak itu? Seperti yang kau perintahkan, mereka tetap dikurung. Aku sudah memberi makan anjing selama setengah tahun. Sudah waktunya baginya untuk melakukan sesuatu untuk tuannya. Fumingan. Kau terluka di punggungmu. Dan kau tidak istirahat. Demi garis keturunan keluarga Fu. Kau benar-benar mengerahkan segalanya. Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apa kau lapar? Aku memasak bubur untukmu. Kau memasak bubur? Sikap macam apa itu? Kau membuatku merasa seperti orang sakit. Tuan muda kaya yang disuapi sejak lahir. Ternyata tahu cara memasak bubur? Luar biasa. Bubur ini, aku mungkin akan sakit perut setelah memakannya. Sini ku beri kau makan. Tidak, Nurutlah hanya satu suap. Aku menghabiskan sepanjang pagi membuat ini untukmu. Cobalah saja. Bagaimana? Apa tidak enak? Bukan begitu. Aku mengikuti. Resepnya persis. Haha. Lalu mungkin aku salah di suatu tempat. Tunggu sebentar. Akan kubuatkan yang lain untukmu. Jiao Xunian, kau lihat di mana ini? Makam ayahku. Adikku sayang. Dengarkan. Ku berimu waktu 1 jam. Ingat, kau datang sendiri. Kalau tidak, The film was translated aku takkan and ragu narrated menggiling tulang by ayahmu M menjadi Media. debu. Seharusnya tidak begini. Aku mengikuti resepnya. Mungkinkah? Aku salah ambil garam untuk gula. Mari coba lagi. Seharusnya sekarang baik-baik saja. Nian. Lin Fei. Segera bawa perempuan bodoh itu kembali padaku. Bos, Ada kabar. Terus cari dia untukku. Apapun yang terjadi kau harus menemukan perempuan bodoh itu untukku. baiklah. Bos, suara di video itu terdengar seperti Xu Xiaotin. Zhou Xiaoting. Selidiki. Kau harus selidiki ini untukku. Ya, Dan siapkan 100 juta dolar Amerika untukku. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Nian. ya, jangan buang waktumu. Dia akan baik-baik saja. Dan Haolu, Kau. Tuan Fu. Teman lama sekolah bertemu seperti ini.
Apa kau tidak berpikir, kau harus mentraktirku minum? Memanggil Nian 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 Nian. Itu semua berkat aku. Kalau bukan karena, bagaimana dengan saham-saham atas nama Fu? Dan bagaimana dia bisa menjadi nyonya muda keluarga Fu? Tapi Bu, apa kau yakin tidak ada yang salah dengan Dan Hao? Hanya 1 jam. Saat dia bereaksi, kita sudah berada di pesawat ke luar negeri. Benarkah? Kenapa aku harus percaya padamu? Halo. Bagaimana hasilnya? Kirim video. Jadi Tuan Fu tidak akan meragukan kata-kataku. Ya Tuan muda kedua. Katakan padaku. Apa tepatnya yang kau ingin aku lakukan? Berbisnis dengan orang pintar seperti Tuan Fu selalu menyenangkan. Dan kau Tuan Fu? Selama kau menandatangani dokumen ini, tentu saja aku bisa membiarkan istrimu pulang dengan selamat. Bisakah kau bebaskan dia sekarang? Tuan muda pertama kau benar-benar memiliki kasih sayang yang mendalam untuk istrimu. Aku sungguh iri. The film was translated and narrated Kau by pikir N ini sudah Media. berakhir? Sekarang seluruh korporasi Fu adalah milikmu. Apalagi yang kau ingin aku lakukan? Harga diri. Aku bekerja sangat keras dulu. Siang dan malam. Tapi kenapa? Kenapa kau selalu yang pertama? Sementara aku hanya peran pendukun? Cepat. Kita harus cepat. Ketemu. Kumpulkan semua orang. Berangkat segera. Ya. Orangnya sudah ditemukan. Jadi, setelah semua yang kau katakan, apa yang kau ingin aku lakukan? Berlutut. Aku ingin kau berlutut di depanku. Bertobatlah. Bertobatlah atas semua yang telah kau lakukan. Dan aku ingin kau mengakui bahwa kau tidak akan pernah sebaik aku. Dan Hao, meskipun kau sudah bicara banyak, aku masih tidak ingat. Siapa kau? Tapi apa kau pikir? Kau pantas membuatku berlutut di hadapanmu? Baiklah. Kau tak perlu berlutut. Tapi jangan lupa, Zhou Shunyan masih di tanganku. Apa kau benar-benar ingin dia mati? Siapapun yang menginginkan nyawa wanita Fu Mingran belum lahir. Apa kau benar-benar tidak takut kalau aku akan mengeluarkan perintah untuk membunuh Zhou Shunyan? Halo, ada apa? Tuan muda kedua, kami gagal lagi. Apa? Dan Hao, kau dicurigai melakukan penculikan, pembunuhan dan beberapa kejahatan lainnya. Silakan ikut kami. Dan Hao, aku masih tidak ingat. Siapa kau? Tapi, kau tak sebanding denganku dulu. Dan sekarang, kau akan kalah lagi dariku. Sudah begitu lama. Kenapa kita tidak mendengar kabar apapun? Sama sekali. Kakek, kau harus percaya pada Nian Nian. Dia akan baik-baik saja. Ruang operasi Kaisar. Siapa keluarga pasien? Aku. Permisi, bagaimana keadaan istriku? Sang ibu menderita kelelahan yang menyebabkan kontraksi tidak mencukupi. Dia butuh operasi segera. Tolong tanda tangani di sini segera.
Suster, apa artinya ini? Sederhananya, ini tentang apakah kau memilih ibu atau anak. Anak itu. Suster, kita pilih anak itu. Mingran, dengarkan ibumu. Seorang istri bisa diganti. Tapi garis keturunan keluarga Fu tidak bisa diputus. Tidak. Jika aku harus memilih antara Nian Nian dan anak itu, aku pilih Nian Nian. Berikan aku berkas-berkasnya. Aku harus bersiap untuk sidang pengadilan siang ini. Oh, dan bawa berkas-berkas besok ke kantor juga. Kak, kau salah satu pengacara terbaik di seluruh negeri. Apa kau harus bekerja begitu keras? Kau pikir aku mau? Aku punya anak yang harus dibesarkan. Dan aku berutang pada seorang brengsek 30 miliar dolar. Apa kau mau aku memberimu lebih banyak pekerjaan? Tentu, jika Tuan Fu ingin gugatan cerai lagi, aku dengan senang hati membantu.